Pemirsa, aksi kawanan geng motor kian meresahkan dan terekam kamera pengawas di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sejumlah remaja masjid diserang kawanan geng motor bersenjata busur panah. Inilah rekaman CCTV aksi penyerangan kawanan geng motor terhadap sejumlah remaja masjid di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Awalnya kawanan geng motor ini datang dari arah utara menuju ke selatan. Saat berada di depan masjid, anggota geng motor serang remaja masjid dengan senjata tajam dan busur hingga berlarian menyelamatkan diri. Sejumlah remaja masjid yang tadinya berusaha menyelamatkan diri berbalik melakukan perlawanan ke geng motor. Saat itu berada di halaman masjid sambil mau kejar remaja masjid itu, mereka bawa busur semua itu. Iya, bawa busur. Ada barang bukti juga itu yang patahan samurai. Oh gitu. Iya. Ada sekitar berapa motor? Oh banyak, ada kalau bilang jumlah motor lebih 20 motor. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, meski kawanan geng motor membawa senjata tajam hingga busur atau panah. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Seorang pria diduga mengidap gangguan jiwa di Pacitan, Jawa Timur menganiaya 7 tetangganya dengan senjata tajam. Ketujuh korban dianiaya saat sedang menjenguk pelaku di rumahnya. Namun pelaku tiba-tiba mengamuk. Sambil memegang senjata tajam, Eko Arman Afrianto alias Slamet, warga desa Sidomulyo, Pacitan, Jawa Timur, bersembunyi di dalam kamarnya. Ia baru saja menganiaya 7 orang tetangganya dengan senjata tajam yang masih ia genggam. Sajam di sampingnya. Puluhan warga mengepung rumahnya, kemudian beramai-ramai menangkap pelaku. Warga yang emosi kemudian menganiaya pelaku. Usai dianiaya, pelaku diikat dan diserahkan ke polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Adapun penganiayaan yang dilakukan pelaku bermula saat 7 korban yang terdiri dari 6 perempuan dan 1 laki-laki menjenguk pelaku. Pelaku diketahui tengah mengalami depresi berat. Namun saat dijenguk, pelaku malah mengamuk dan membacok ke 7 korbannya. Penganiayaan yang mengakibatkan 7 korban luka-luka. Kemudian untuk pelaku atas nama Slamet 25 tahun dan saat ini untuk pelaku sudah diamankan di Mapolsek Ngadirojo. Atas peristiwa ini kami dari kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Akibat perbuatan pelaku, 7 korban terluka parah dan 5 diantaranya masih dirawat intensif di rumah sakit. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam sehari 2 polisi di Papua jadi korban kekerasan. Salah satunya seorang anggota Polres Yahukimo yang dianiaya orang tak dikenal dan harus dievakuasi ke Jayapura akibat luka berat yang diderita korban. Bribda Yosua Nenggolan, anggota Polres Yahukimo terluka parah terkena senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Penganiayaan itu terjadi saat korban menjenguk keluarganya di RSUD DKI Yahukimo. Korban yang terluka parah langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit dan meminta pertolongan. Korban kini dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yahukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam, pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Saat ini Satgas Damai Karten dan Polres Yahukimo masih menyelidiki motif penganiayaan ini dan memburu pelaku. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mendumi, iNews melaporkan.
Polisi Palembang mengamankan seorang ODGJ yang mengamuk dengan senjata tajam. ODGJ tersebut membuat resah karena mengancam sambil mengayunkan senjata tajam ke warga. Anggota Polsek Sukarami Palembang membekuk seorang pria yang alami gangguan jiwa mengamuk sambil membawa senjata tajam. Petugas harus bergelut dengan ODGJ tersebut karena tidak mau melepaskan golok di tangannya. Dibantu warga, petugas akhirnya mengamankan pria ODGJ tersebut. Pria ODGJ ini membuat resah warga. Ia beberapa kali mengancam dan mengayunkan senjata tajamnya ke warga dan pengendara yang melintas. Polisi amankan pelaku di Jalan Sulaiman Amin, tepatnya di depan kantor Lurah Karya Baru, Kota Palembang. Beruntung tak ada korban akibat peristiwa ini. Jadi kita mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran daerah Karya Baru itu ada seorang diduga ODGJ memegang parang dan mengganggu ketertiban masyarakat di sana karena sempat mengacungkan kepada masyarakat, kemudian menebaskan ke pengendara jalan yang ada di sekitaran situ. Kemudian kami mendapat telepon dari masyarakat, maka anggota Opsnal dipimpin Panit Opsnal Polsek Sukarami merapat ke TKP tepatnya di sekitaran Kelurahan Karya Baru, dan alhamdulillah kita berhasil mengamankan orang yang diduga ODGJ tersebut dan beserta parangnya. Setelah diamankan, pihak kepolisian kemudian menyerahkan ODGJ tersebut ke Dinas Sosial untuk selanjutnya dibawa ke panti rehabilitasi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang mahasiswa Universitas Lampung meninggal dunia usai mengikuti pendidikan dasar organisasi mahasiswa pencinta alam. Diduga korban meregang nyawa akibat dianiaya senior. Seorang mahasiswa Universitas Lampung Pratama Wijaya Kusuma meninggal dunia diduga akibat dianiaya senior. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi saat korban mengikuti pendidikan dasar atau Diksar, organisasi mahasiswa pencinta alam. Korban meninggal dunia akibat adanya penggumpalan pembuluh darah di kepala dan ditemukan juga sejumlah luka di tubuh korban. Selain korban Pratama, satu orang mahasiswa peserta Diksar lainnya juga mengalami kekerasan fisik hingga gendang telinganya pecah. Tidak hanya mengalami gangguan pendengaran, mahasiswa bernama Muhammad Arnando Alvaris tersebut mengaku mendapat intimidasi dari pihak kampus dan seniornya di Mahapel FEB Unila hingga memutuskan untuk berhenti kuliah. Mana saya mengharapkan keadilan, malah saya mendapatkan tekanan. Malah saya yang terlihatlah sebagai pembuat masalahnya. Sebelumnya 28 Mei lalu puluhan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila menggelar aksi unjuk rasa pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma. Mereka menuntut rektor dan dekan FEB Unila bertanggung jawab atas meninggalnya Pratama akibat kekerasan fisik yang dilakukan seniornya. Untuk korban lain, khususnya yang empatnya tadi ya, itu mereka pasti kena mentalnya. Mereka mulai kuliah itu takut-takut membuka diri. Mereka untuk ketemu senior-senior dari mau itu takut, karena selalu diancam bahwa jangan sampai mereka ini menuntut, bahkan jangan sampai mereka ini cerita. Dijamin mereka bakal hilang gitu. Luka fisik yang diterima sama empat korban itu apa aja? Rata-rata di sikut, perut, lalu juga di bagian kaki. Katanya ada yang gendang telinga pecah itu, beliau mengundurkan diri dari kami sudah menyiapkan bukti-buktinya bahwa pihak dekanat ini memerintahkan mahasiswa, khususnya korban-korban, untuk membuat grup alih-alih untuk forum diskusi atau mediasi. Ternyata di situ kawan-kawan korban ini diminta untuk membuat surat pernyataan bahwa mereka berjanji tidak akan menuntut kasus ini. Itu bahkan keluarga korban, almarhum Pratama ini diminta untuk mengikhlaskan. Ini kan bagi kami sangat tidak manusiawi. Pasca meninggalnya Pratama Wijaya Kusuma, pihak Unila telah membentuk tim investigasi untuk mengusut peristiwa ini. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan.